Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning students. How are you this morning? Hopefully all of you are in good condition. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Today we study about unit 9 at Cici's Farm. Kita hari ini akan belajar mengenai unit 9 yaitu di kebun Cici. Nah, akan tetapi materi hari ini kita lihat ya mengenai apa sih? Kita lanjutkan dulu. Hari ini bulan Maret 2022 dan materi kita mengenai penggunaan S dan IS pada suatu kata. Yuk kita lihat dulu contoh kata-kata berikut ini. Misalnya nih ada kata one cat yang artinya satu ekor kucing. Kemudian ada lagi one cat, satu kucing. Maksudnya adalah mau kita menggunakan ekor maupun tidak, artinya adalah sama-sama bahwa one cat itu kucingnya jumlahnya satu. Jadi kalau nanti ada suatu kalimat yang menyatakan satu ekor anjing misalnya, maka jangan dicari ya apa sih bahasa Inggrisnya ekor, tidak perlu. Jadi satu ekor anjing adalah one dog, satu anjing juga one dog, sama ya. Next, two cats, dua ekor kucing. Nah perhatikan, di kata sebelumnya cat di sini tidak perlu menggunakan S. Sedangkan pada berikutnya yaitu yang ketiga ini two cats, maka dia menggunakan S yang artinya bendanya atau hewannya atau jumlahnya lebih dari satu. Jadi bila jumlahnya lebih dari satu maka dia menggunakan S or IS atau IS. IS itu maksudnya E dengan S ya, karena dalam bahasa Inggris kan E itu dibaca I. Nah, lihat lagi ya. Cats, kucing-kucing. Sama nih, karena kucing jumlahnya banyak, maka kita menyebutnya dengan cats, kucing-kucing. Berikutnya, many cats. Jumlahnya banyak, itu kita gunakannya adalah menggunakan S di belakangnya. Mari mengenali lebih jauh mengenai S dan IS tadi, yaitu dalam singular atau benda yang jumlahnya satu dan plural atau benda yang jumlahnya banyak. Kapan kita menggunakan IS? Nah seperti tadi ya, contohnya misalnya one cat. Kalau kucingnya dua, two cats. Anjingnya satu, one dog. Anjingnya dua, two dogs. Anjingnya banyak, many dogs. Jadi intinya kalau lebih dari satu maka dia akan menggunakan S atau juga tadi IS. Tapi juga ada sebenarnya yang tidak menggunakan S maupun IS kalau kata itu adalah kata yang irregular atau tidak beraturan. Tapi anak-anak ibu cukup mengetahui bahwa jika dia jamak atau lebih dari satu dia akan menggunakan S. Nah kita lihat nih kapan kita menggunakan IS-nya. Lihat ya, jika akhir suku katanya adalah ada 6 diantaranya. SS itu jadi ada suatu kata kemudian ada huruf terakhirnya di belakang itu adalah SS, jadi dia menjadi classes, tambahnya S ya. Kemudian X misalnya box menjadi boxes. Kemudian ada consonant plus Y, jadi kalau sebelumnya bukan consonant plus Y misalnya adalah vokal atau vowel yaitu huruf hidup, maka dia tidak menggunakan S ya, hanya ditambah S saja. Tapi kalau seperti ini misalnya butterfly, ada huruf Y atau Y, Y ini kan dibaca Y. Sebelumnya ada huruf L, L itu kan konsonan. Kalau dia konsonan berarti dia ditambah IS atau ES. Yang mana Y-nya dirubah menjadi huruf I atau Y-nya kita rubah menjadi huruf I itu ya I ya. Kemudian di sini ada lagi CH atau CH. CH, CH. Misalnya nih watch. Watch itu kan bisa menonton, tapi kalau kata benda kan bisa jadi dia jam gitu ya. Wristwatch jam tangan, watch juga bisa jam saja, jam juga artinya sama. Jadi kalau jamnya banyak menjadi watches. Kemudian SH dish maka menjadi dishes ya. Kemudian ada O mango maka menjadi mangoes. Nah ini juga kalau yang O ini sebelumnya juga adalah consonant, maka dia ditambah dengan IS. Akan tetapi kalau dia adalah vowel atau huruf hidup, misalnya nih ada zoo, kebun binatang.
Kalau kebun binatangnya banyak, kita hanya menambah huruf S saja, tidak perlu menambah IS. Nah, bagaimana supaya semakin paham? Maka harus terus diulang ya. Diulang, dicoba, dilihat contoh-contoh lainnya agar semakin mudah melekat di ingatan kita. Berikutnya, apa sih contoh lainnya yang menggunakan IS? Kita lihat di sini. Ada baby. Nah, lihat. Huruf terakhirnya adalah huruf Y atau Y. Dan sebelumnya adalah huruf consonant atau huruf mati. Maka ditambahkan ES tadi atau IS. Dan huruf Y-nya juga kita rubah menjadi huruf I. Jadi menjadi babies. Kemudian fly. Fly ini bisa jadi dia adalah nyamuk, lalat gitu ya. Atau terbang juga sama. Nah misalnya lalatnya banyak menjadi flies. Pass, passes, double S ya. Finish, SH, finishes. Go menjadi goes. Nanti sebelum huruf O kan adalah huruf consonant, maka dia ditambah dengan IS. Batch menjadi batches. Nah ini diantaranya adalah huruf-huruf terakhir pada suatu kata yang mana kita harus menggunakan IS. Nah berikutnya, selain akhiran tersebut maka hanya ditambah huruf S saja untuk menjamakannya. Misalnya book menjadi books, karena kan huruf K ini tidak ada di aturan ya. Yang ada adalah huruf X. Pencil becomes pencils. Becomes itu artinya menjadi. Ruler becomes rulers. Sharpener becomes sharpeners. Ball becomes balls. And then play becomes plays. Nah, coba sekarang kita latihan di sini. Kalau masih bingung anak-anak ibu, silakan lihat lagi pada materi sebelumnya tadi ya. Latihannya adalah berikan S or IS pada kata-kata di bawah ini jika ia menjadi plural maupun jamak. Nih, ada number 1 until number 10. Nomor 1 sampai dengan nomor 10. Silakan ditulis di buku bahasa Inggrisnya, matematika bahasa Inggrisnya. Kemudian ditambahkan huruf S or IS pada titik-titik yang telah diberikan ya. Coba kerjakan, boleh ditemani dengan orang tuanya. Kalau masih bingung, lihat lagi penjelasan tadi, diulang lagi. Oke? Masih bingung? Coba lagi nih, kita review sedikit. Masih ingat tidak tadi apa saja akhir dan suku kata yang menggunakan IS? Nah, SS, X, consonant plus Y, CH, SH, dan O. Jadi ingatkan O-nya juga sebelumnya adalah huruf konsonan. Kemudian juga untuk yang tadi Y-nya juga konsonan. Kalau dia adalah vowel, maka dia hanya ditambahkan S saja. Masih bingung? Ulangi lagi dan ingat lagi mengenai materinya tadi. Kemudian ingat nih 6 akhiran dari suatu kata ini yang menggunakan IS. Oke. Jadi hal yang perlu diingat yaitu terletak pada akhir suku katanya. Nah beda halnya ya kalau misalnya nanti kita berjumpa dengan kata-kata yang irregular tadi. Misalnya seperti fish, itu ada yang ada di buku ya. Dia meskipun fishnya ada 2, ikannya ada 2, kita tetap menggunakan to fish begitu saja. Tapi juga ada beberapa sebenarnya yang menyebutkan jika itu boleh menggunakan fishes. Nah ada juga yang seperti itu ya. Tapi seandainya kita menggunakan fish saja juga tidak salah. Yuk sering berlatih ya. Thank you, terima kasih and see you. Sampai jumpa. Tetap semangat meski belajar dari rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Don't forget to like and subscribe channel YouTube Novi Ariati 84. Jangan lupa ya, nantikan video-video berikutnya. Dah.